Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas materi mekanika tanah 1, yaitu berupa mineral lempung. Yang pertama itu ada pengertian mineral lempung. Mineral lempung merupakan koloid dengan ukuran sangat kecil, kurang dari 1 mikron. Masing-masing koloid terlihat seperti lempengan-lempengan kecil yang terdiri dari lembaran-lembaran kristal yang memiliki struktur atom yang bertulang. Mineral-mineral lempung terutama terdiri dari silikat aluminium dan atau besi magnesium. Beberapa di antaranya juga mengandung alkali dan atau tanah alkalin sendiri sebagai komponen dasarnya. Sebagian besar mineral lempung mempunyai struktur berlapis. Beberapa di antaranya berbentuk silinder memanjang atau struktur yang berserat. Mineral lempung berukuran sangat kecil, kurang dari 2 mm, dan merupakan partikel yang aktif secara elektrokimiawi yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Sumber utama dari mineral lempung adalah pelapukan kimiawi dari buatan yang mengandung di antaranya yang pertama itu ada feldspat orthoklas. Yang kedua ada feldspat plagioklas dan yang ketiga ada mica atau muscovite. Menurut Grimm tahun 1968, mineral lempung dapat berbentuk dari hampir setiap batuan selama terdapat cukup banyak sekali alkali dan tanah alkalin untuk dapat membuat terjadinya reaksi kimia. Kalionit, ilit, dan montmorillonit merupakan beberapa contoh mineral lempung. Di antara ketiganya, kaolonit merupakan mineral lempung yang paling tidak aktif yang pernah diamati. Lembaran-lembaran kristal yang memiliki struktur atom yang berulang tersebut adalah yang pertama ada tetrahedron atau silica sheet, merupakan gabungan dari silikat tetrahedron. Dan ini adalah contoh bentuk dari tetrahedron atau silica sheet. Yang kedua ada octahedron atau alumina sheet, merupakan gabungan dari alumina octahedron. Dan ini contoh gambar struktur mungkin ya dari octahedron. Oke, untuk selanjutnya ada pembentukan mineral lempung. Mineral lempung terbentuk di atas permukaan bumi, di mana udara dan air berinteraksi dengan mineral silikat, memecahnya menjadi lempung dan produk lain. Menurut Sappi tahun 2006, mineral lempung adalah mineral sekunder yang terbentuk karena proses pengerusakan atau pemecahan dikarenakan iklim dan alterasi air atau hydrous alteration pada suatu batuan induk dan mineral yang terkandung dalam batuan itu. Untuk selanjutnya kita bahas jenis-jenis dan kegunaan mineral lempung. Jenis-jenis mineral lempung yang utama ialah ada kaolinit 1:1, Al2, Si2, O5, H2O. Untuk yang kedua ada ilit 2:1, yaitu KAL2, AlSi3, O10, dan OH2. Untuk yang ketiga ada smektit 2:2, AlMg 4, Si8, O20, OH dan 10, OH10. Yang terakhir ada klorid 2:1:1 yang dimana MgFe6-X, AlFeX, Si4-X, AlX, dan yang terakhir ada OH10. Ortoklas apabila lapuk dan terubah menjadi ilit, manakala keplagioklas, ambipol, dan preoksir. Berdasarkan struktur kristal dan variasi komposisinya,
dapat dibedakan menjadi belasan jenis mineral lempung. Dan diantaranya yang pertama ada kaolinit, yang kedua ada haloisit, yang ketiga ada morilonit atau bentonit, yang keempat ada ilit, yang kelima ada smektif, yang keenam ada vermiculite, yang ketujuh ada chloride, yang kedelapan ada attapulgite, dan yang terakhir itu alapon. Oke, untuk selanjutnya kita bahas metode penentuan jenis mineral lempung. Dalam penentuan jenis mineral lempung, baik secara kimia maupun secara fisik, telah dikembangkan berbagai metode dengan menggunakan alat, mulai dari yang sederhana sampai penggunaan alat yang modern. Menurut Sastiono tahun 1997 dan Syarif tahun 1991, penentuan mineral lempung secara kualitatif dan kuantitatif dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada metode berdasarkan sifat kimia, dan yang kedua metode berdasarkan sifat fisik. Salah satu metode berdasarkan sifat fisik adalah penggunaan sinar X. Penggunaan sinar X untuk analisis mineral lempung mempunyai kemampuan untuk mengetahui jenis mineral lempung secara kualitatif dan kuantitatif, bahkan juga untuk menentukan sifat-sifat khas dari suatu mineral lempung menurut Syarif tahun 1991. Penggunaan sinar X terutama untuk mineral yang bersifat kristalin, sedangkan untuk mineral yang sulit diidentifikasi dengan sinar X digunakan analisis termal menurut Sastiono tahun 1997. Setiap metode mempunyai kelemahan dan kelebihan, sehingga kombinasi beberapa metode perlu dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Mineral lempung mempunyai karakteristik yang sama. Beberapa sifat umum mineral lempung antara lain yang pertama ada hidrasi. Partikel lempung hampir selalu terhidrasi, yaitu dikelilingi oleh lapisan-lapisan molekul air yang disebut air teradsorpsi atau absorbed water. Lapisan ini umumnya mempunyai tebal dua molekul dan disebut lapisan difusi atau diffuse layer. Lapisan difusi ganda atau lapisan ganda. Difusi calcium resorpsi dari mineral lempung meluas keluar dari permukaan lempung sampai ke lapisan tanah. Lapisan ini dapat hilang pada temperatur yang lebih tinggi dari 60 sampai dengan 100 derajat Celcius dan akan mengurangi plastisitas alamiah dari tanah. Yang kedua ada aktivitas. Nilai-nilai khas aktivitas dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Kaolinit 0,4 hingga 0,5, ilit 0,5 hingga 1,0, morilonit 1,0 hingga 1,7. Indikator aktivitas yang praktis lebih baik adalah batas susut, yaitu batas kadar air sebelum terjadi perubahan volume. Aktivitas dalam kaitannya dengan perubahan volume merupakan pertimbangan utama dalam mengevaluasi tanah yang akan dipakai dalam pekerjaan tanah dan fondasi. Dan yang ketiga itu ada flakulasi dan dispersi. Mineral lempung hampir selalu menghasilkan larutan tanah, air yang bersifat alkalin, pH kurang lebih 7, sebagai akibat dari muatan negatif neto pada satuan mineral. Akibat adanya muatan ini, ion-ion H+ di dalam air, gaya van der Waals, dan partikel berukuran kecil akan bersama-sama tertarik dan bersinggungan atau bertabrakan di dalam larutan air. Oke, berikut daftar pusaka yang bisa kalian cari di materi mineral lempung ini. Yang pertama ada Prihatin Tri Setiabudi 2010, Mineralogi Clay, Geologi Lempung and Mineral. Yang kedua ada bab 2 Studi Pustaka Lempung dan Mineralnya.
Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.